Kita lanjut bahas PTTH Season 5 Part 5. Oke lah, nggak usah banyak mangming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiao Sun-er dan juga Hu Jia berhasil mengalahkan anggota tim Heisa, sementara Xiao Yan masih cukup sengit melakukan pertarungan dengan Sati. Tiba-tiba saja Sun-er melihat Wu Hao yang kesulitan melawan anggota tim senior. Ketika Sun-er akan bergerak membantu Wu Hao, dirinya mendapatkan serangan dari arah belakang yang terpaksa membuat Sun-er melawannya lebih dulu. Barulah kemudian dia bergegas untuk membantu Wu Hao. Sun-er menyuruh Wu Hao untuk beristirahat dan juga memulihkan tenaga, sementara senior yang ada di tempat ini akan diurus oleh Xiao Sun-er. Wu Hao yang tidak ingin beristirahat pun kembali bergerak, yang pada akhirnya serangan kombinasi Sun-er dan juga Wu Hao berhasil mengalahkan seniornya. Sun-er pun menyarankan untuk melumpuhkan tim Heisa yang masih tersisa. Dengan begitu, kekuatan mereka akan melemah sepenuhnya dan Sati juga pasti tidak akan berani melakukan pertarungan setelah melihat timnya dikalahkan. Dan benar saja, saat ini Sati menjadi tidak fokus setelah melihat timnya kewalahan. Bahkan dia terkena api hijau milik Xiao Yan dan kesulitan untuk memadamkannya. Sati merasa tidak berdaya setelah melihat timnya kalah, dan dia pun akhirnya menyerah di hadapan Xiao Yan. Meskipun pertarungan ini sebenarnya belum ada yang kalah. Semuanya pun bersorak gembira karena tidak menyangka tim junior mampu mengalahkan tim Heisa. Sun-er segera menyusul Xiao Yan dan memastikan bahwa dia tidak terluka. Sementara Sati berpesan untuk tidak senang dulu karena masih ada Luo Hou, pimpinan tim Baisa yang sudah berada di tahap Dowling, dan dia adalah orang yang cukup sulit dikalahkan. Sati merasa tim Xiao Yan pasti akan kalah jika bertemu dengan tim Baisa. Keesokan harinya tim Baisa sudah bersiap di ujung hutan untuk menyambut tim Xiao Yan karena ini merupakan pertarungan terakhir. Banyak tim senior yang tidak menyangka bahwa sebenarnya tim junior pimpinan dari Xiao Yan tahun ini sungguh di luar nalar. Setelah penantian untuk beberapa saat, pada akhirnya tim Xiao Yan keluar dari dalam hutan. Melihat tim ini sudah dihadang oleh tim Baisa, Xiao Yan pun mengajak semuanya untuk maju dan berhadapan dengan mereka. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang sampai di tempat ini, Xiao Yan tidak akan pernah menyerah untuk menumbangkan halangan dan juga rintangan di hadapan mereka. Meskipun lawan mereka saat ini merupakan tim terkuat di dalam perburuan api ini, Luo Hou pun menyuruh Xiao Yan untuk menyerahkan energi api di tangannya jika mereka tidak mau merangkak menuju akademi bagian dalam. Namun bagi seorang Xiao Yan, tidak ada kata menyerah di dalam kamusnya. Yang ada hanyalah bertarung dan juga melawan. Melihat keputusan dari seorang Xiao Yan, Luo Hou pun tidak akan segan-segan menghajar mereka. Dan saat ini, Luo Hou menyuruh 4 timnya untuk melawan junior yang tersisa. Sementara Luo Hou sendirian akan melawan Xiao Yan dan juga 3 yang lain. Pertarungan pun dimulai. Luo Hou menyuruh Xiao Yan dan juga yang lainnya untuk maju secara bersama-sama. Karena itu yang diminta oleh Luo Hou, maka Xiao Yan juga tidak segan-segan untuk mengeroyok pimpinan tim Baisa itu. Pada akhirnya, Luo Hou merasa kesulitan melawan tim dari Xiao Yan. Karena tidak ingin menyerah, Luo Hou pun melanjutkan pertarungan dan membawa tim Xiao Yan ke tengah-tengah jembatan. Sementara tim junior yang lainnya saat ini sudah mengepung tim senior, namun mereka bisa dengan mudah dikalahkan menggunakan serangan kombinasi dari tongkat tim Baisa. Tim milik Xiao Yan pada akhirnya menggunakan serangan kombinasi dan dengan serempak menyerang Luo Hou. Hal ini segera ditangkis menggunakan teknik tongkat berputar. Pada akhirnya ledakan pun terjadi dan Luo Hou sedikit terluka oleh serangan gabungan ini. Karena tidak ada jalan lain, Luo Hou pun menghancurkan jembatan dan membuat dirinya beserta dengan kelompok Xiao Yan terjatuh ke dalam jurang. Melihat hal ini, Tetua Zhao dan juga Tetua Lu merasa kelompok Xiao Yan akan segera dikalahkan oleh tim Baisa. Mereka berdua membuka cermin energi untuk melihat pertarungan kelompok Xiao Yan melawan Luo Hou di dasar jurang. Yang ternyata di dasar jurang itu adalah sungai kecil. Luo Hou memiliki Douqi dengan elemen es, maka dirinya akan memanfaatkan air sungai ini untuk membentuk es dan meningkatkan kekuatannya.
Xiaoyan menyuruh semuanya untuk berhati-hati karena dia merasa di tempat ini Luo Ho akan semakin kuat dan bisa dengan leluasa mengubah air sungai menjadi senjata esnya. Menggunakan tongkat paddle pop, Luo Ho membekukan permukaan air sungai dan membentuk kabut dingin yang membatasi pandangan dari kelompok Xiaoyan. Hal ini membuat tim Xiaoyan menjadi sangat waspada. Tidak lama kemudian serangan-serangan es yang runcing meluncur ke arah mereka dan dengan mudah dihindari. Namun semakin lama, serangan es itu semakin banyak dan terpaksa Xiaoyan menghancurkan sisi dari tebing untuk menghalangi serangan es dan juga menghilangkan kabut dingin. Namun tiba-tiba saja Luo Ho menggunakan teknik pusaran es di udara yang dari dalamnya mengeluarkan hujan es. Hal ini langsung diblokir oleh Xiao Sun-er dan membuatnya kehabisan energi. Melihat Sun-er dalam bahaya gara-gara serangan dari Luo Ho membuat Xiaoyan sangat marah dan menyuruh Sun-er serta yang lainnya untuk segera mundur. Sementara Xiaoyan kali ini mengeluarkan dua api yang akan dia gabungkan menjadi api teratai amarah Buddha. Tetua Lu dan juga Tetua Xiao yang melihat hal ini, mereka sangat kaget karena selama ini mereka belum pernah melihat satupun orang yang mampu menggabungkan dua api yang berbeda. Tetua Lu benar-benar ketakutan jika sampai Xiaoyan kehilangan kendali atas penggabungan dua api miliknya dan malah melukai mereka semua yang ada di dasar jurang. Pada akhirnya, api teratai amarah Buddha pun terbentuk. Semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut dan tidak menyangka Xiaoyan berhasil menggabungkan dua apinya. Tidak ingin buang-buang waktu lagi, Xiaoyan pun segera melemparkan api teratai amarah Buddha, sementara Luo Ho akan menahannya dengan tongkat paddle pop. Secara perlahan, tongkat Luo Ho pun terdorong mundur. Ketika melihat hal ini, Tetua Xiao merasa Luo Ho dalam bahaya besar. Dirinya segera menghilang dan akhirnya diar. Api teratai amarah Buddha pun meledak. Tetua Xiao saat ini berada di hadapan Luo Ho dan telah mengaktifkan energi pelindung dengan daukinya. Jika tidak ada perlindungan dari Tetua Xiao, kemungkinan Luo Ho akan tewas di dalam ledakan ini. Bahkan Tetua Xiao, tangannya saat ini juga sudah gemetaran setelah menahan ledakan dari api teratai amarah Buddha milik Xiaoyan. Detik berikutnya, Tetua Xiao mengumumkan bahwa pemenang dari perburuan api ini adalah tim junior. Seluruh tim junior merasa tidak percaya, namun mereka juga sangat senang dengan hal ini. Wu Jia dan juga Wu Hao cukup puas dengan kemampuan Xiaoyan yang sangat mengerikan. Setelah memenangkan perburuan energi api, para murid baru pun memasuki akademi bagian dalam dan saat ini tim Xiaoyan diantarkan oleh Tetua Xiao dan juga Tetua Lu menuju asrama mereka. Tetua Xiao mengatakan di akademi bagian dalam ini kekuatan kelompok sangat diperlukan karena mereka akan segera merasakan persaingan antar kelompok di dalam akademi bagian dalam ini. Jika kekuatan kelompok mereka lemah, maka akan ditindas oleh kelompok lain, dan itu merupakan hal yang wajar di dalam tempat ini. Mendengar hal itu, Wu Hao dan juga Wu Jia memiliki keyakinan bahwa kelompok ini akan kuat menghadapi kelompok lain karena dipimpin oleh Xiaoyan. Saat meninggalkan tempat ini, Tetua Xiao mengatakan tidak ada pelatihan karena mereka bisa meningkatkan kekuatan dengan berkultivasi di dalam menara pembakar ki. Malam harinya di dalam kamar, Xiaoyan memulihkan energi di dalam tubuhnya dan tidak lama kemudian Yalo pun keluar dari dalam cincin. Dia pun mengatakan bahwa di arah utara dari akademi bagian dalam ini, samar-samar Yalo bisa merasakan adanya api surgawi. Xiaoyan merasa cukup senang mendengar hal itu dan besok pagi dia akan memeriksanya. Benar saja, pagi harinya Xiaoyan pergi ke arah utara dari akademi bagian dalam ini sendirian. Tidak lama kemudian dia melihat para senior bergerak dengan cepat dan Xiaoyan segera mengikutinya, yang ternyata mereka semuanya menuju menara pembakar ki karena akan segera dibuka untuk pelatihan. Xiaoyan merasa cukup asing karena ini merupakan pertama kalinya bagi seorang Xiaoyan berada di lokasi dari menara pembakar ki yang sudah dipenuhi oleh banyak senior. Tidak lama kemudian menara pun dibuka, dari dalamnya terpancar energi yang luar biasa. Para senior yang tidak ingin membuang-buang waktu segera memasuki menara itu dan Xiaoyan juga langsung mengikutinya. Sebelum masuk ke dalamnya, Xiaoyan bisa merasakan sebuah energi yang sangat panas dari menara pembakar ki ini. Namun yang cukup unik adalah menaranya terbuat dari bahan yang sangat dingin. Tanpa basa-basi lagi,
Xiaoyan pun bergegas masuk ke dalam menara pembakar Qi. Sesampainya di dalam menara, Xiaoyan merasa cukup pusing dan jantungnya berdebar dengan kencang hingga terasa cukup sakit. Xiaoyan kemudian memasuki alam bawah sadarnya dan menggunakan api teratai hijau untuk mengendalikan sakit yang luar biasa di tubuhnya saat ini. Xiaoyan benar-benar tidak tahu kenapa bisa ada api lain yang masuk ke dalam tubuhnya, padahal sudah dilindungi oleh api teratai hijau. Tidak lama kemudian Yalo pun muncul dan mengatakan bahwa api yang telah menyerang tubuh Xiaoyan merupakan api yang tidak terlihat. Hal ini membuat Yalo menyadari bahwa sebenarnya itu merupakan energi dari api hati yang terjatuh. Xiaoyan kemudian akan menyerap energi dari api ini, namun Yalo melarangnya karena dia merasa bahwa energi ini hanyalah proyeksi dan bukan energi asli dari api hati yang terjatuh. Jika itu diserap, maka tidak akan menimbulkan efek apapun, karena sejatinya ini hanyalah energi ilusi. Detik berikutnya Xiaoyan dan juga Yalo tersadar bahwa sebenarnya api hati yang terjatuh berada di dalam menara ini. Yalo akhirnya mengetahui kenapa murid-murid akademi bagian dalam bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat, karena sebenarnya hal itu terbantu oleh api hati yang terjatuh yang disimpan di dalam menara ini. Xiaoyan yang belum paham pun bertanya, kenapa bisa begitu? Yalo menyuruh Xiaoyan untuk menekan api teratai hijaunya, kemudian berfokus menyalurkan doqi pada energi ilusi dari api hati yang terjatuh. Tanpa menunggu lama, Xiaoyan segera melakukan sesuai instruksi dari gurunya. Pada akhirnya, doqi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan kali ini berkembang dengan cepat setelah bersentuhan dengan energi api hati yang terjatuh. Di dunia nyata, Xiaoyan sedang ditertawakan oleh murid-murid senior karena Xiaoyan sebagai murid baru beraninya masuk ke dalam tempat ini tanpa pendampingan dari seorang guru. Tidak lama kemudian, Han Yue pun muncul dan menyuruh mereka semuanya untuk tidak menertawakan murid baru, karena jelas seorang murid baru belum mengetahui aturan di dalam menara ini. Dan pertama kalinya memasuki menara, setiap murid baru akan disambut oleh ujian api jantung. Jika tidak ada yang membantu mereka, maka murid-murid baru akan terbakar. Han Yue pun menyuruh temannya untuk mencari tetua supaya membantu Xiaoyan dalam ujian ini. Sementara di depan asrama milik Xiaoyan sedang terjadi keributan. Tim junior dipalak oleh Baisan yang bergabung dengan geng putih. Sementara seorang pemuda bernama Fu Ao menyuruh para junior untuk segera membayar upeti dengan energi api. Jika tidak, maka mereka di tempat ini akan merasakan arti dari penindasan yang sebenarnya. Fu Hao merasa tertantang dengan ucapan Fu Ao, namun Sun Er menyuruhnya untuk tidak gegabah. Tidak lama kemudian Baisan mengajak Sun Er dan juga Hujia bergabung dengan geng putih saja. Dengan begitu, mereka akan menjadi aman dan tidak akan dipalak kembali. Tawaran itu membuat Hujia sangat marah karena dia tidak ingin bergabung dengan seorang pengkhianat. Sementara Sun Er segera menyuruh Baisan untuk pergi saja dari tempat ini. Melihat tingkah dari para junior, Fu Ao sebagai senior pun akan bertindak. Kita kembali ke menara pembakar Qi. Tetua Liu sebagai pengawas di tempat ini segera datang untuk membantu Xiaoyan. Dia terkejut ketika melihat Han Yue dan bertanya akan berlatih di lantai berapa. Han Yue mengatakan di lantai 6 dan semua orang yang mendengarnya cukup kagum. Karena untuk bisa berlatih di lantai 6 setidaknya kekuatan harus berada di level Dowling bintang 6. Selanjutnya Han Yue menyuruh Tetua Liu untuk segera membantu Xiaoyan mengatasi ujian api jantung. Sebelum melakukan hal ini, Tetua Liu bertanya saat pertama kali Han Yue masuk ke menara ini, dia berhasil bertahan berapa lama di dalam ujian api jantung. Han Yue menjawabnya 17 menit. Sementara Tetua Liu berkata, semakin lama ujian ini, maka potensi dari individu itu akan semakin bagus. Detik berikutnya Tetua Liu mengatakan bahwa pemuda yang ada di hadapannya, jika tidak salah, adalah pimpinan tim junior yang berhasil mengalahkan tim senior di dalam perburuan api tahun ini. Hal itu membuat Han Yue dan juga yang lainnya cukup kaget. Barulah mereka menyadari bahwa sebenarnya pemuda ini adalah Xiaoyan. Di dalam alam bawah sadarnya, Xiaoyan berhasil mengatasi ujian api jantung dan dia merasa kekuatannya saat ini sudah bertambah.
Han Yue merasa Xiaoyan sudah bertahan selama 18 menit di dalam ujian api jantung, dan di dalam akademi belum ada satupun orang yang melampaui rekor dari Xiaoyan. Ketua Liu pun akan membantu Xiaoyan keluar dari ujian ini dengan melemparkan api di ujung jarinya. Namun tiba-tiba saja keluar api hijau dari dalam tubuh Xiaoyan yang menahan api milik Tetua Liu dan menimbulkan ledakan. Semuanya sampai terdorong mundur, bahkan seluruh tempat ini bergetar seperti terkena gempa bumi. Xiaoyan pada akhirnya tersadar dan dia cukup terkejut karena ada banyak asap di dalam ruangan ini. Tetua Liu cukup kagum dan merasa Xiaoyan adalah murid pilihan yang diberkati karena bisa melepaskan diri dari ujian api jantung tanpa bantuan orang lain. Tetua Liu pun memperkenalkan bahwa dirinya adalah penjaga tempat ini dan Xiaoyan langsung memberikan salam hormat. Tetua Liu kemudian membubarkan semua orang yang ada di dalam tempat ini untuk segera melakukan pelatihan, dan dia memperkenalkan bahwa gadis yang ada di belakangnya adalah Han Yue, pimpinan dari tim roh. Xiaoyan segera mengulurkan tangan dan menjabat tangan milik Han Yue. Melihat hal ini, Tetua Liu cukup kagum karena di dalam akademi tidak banyak orang yang bisa berjabat tangan dengan Han Yue. Detik berikutnya, Han Yue pun berpamitan untuk melakukan pelatihan, sementara Tetua Liu mengajak Xiaoyan jalan-jalan sebentar supaya lebih mengenal menara ini. Tetua Liu menjelaskan, di dalam menara ini pelatihannya terbagi menjadi tinggi, menengah, dan juga rendah. Semakin kuat orangnya, maka semakin berpotensi mendapatkan ruangan yang bagus dan cukup dekat dengan pusat energi. Sementara yang lemah hanya bisa mendapatkan ruangan yang jauh dari pusat energi itu. Berlatih di dalam menara ini akan dikenakan biaya yang bayarannya menggunakan energi api. Di dalam kemudian Xiaoyan merasa ada sesuatu yang meledak di tengah-tengah menara. Dia pun melihat pada lubang yang ada di tengah menara ini, namun hanya bisa melihat energi yang sangat panas. Setelah Xiaoyan pergi, dia pun merasa ruangan yang ada di sekitarnya dikelilingi oleh kobaran api. Ketika Xiaoyan menoleh ke arah belakang, sudah ada naga api raksasa yang bersiap untuk menyerang dirinya. Xiaoyan benar-benar sangat terkejut dan kaget ketika melihat naga api raksasa muncul dan menyemburkan api panas ke arahnya yang membuat Xiaoyan sampai terdorong mundur. Untungnya ada Tetua Liu yang menopang tubuh Xiaoyan supaya tidak terjatuh, dan kali ini Tetua Liu curiga jika Xiaoyan menyadari ada api surgawi di tempat ini karena naga api di bawah menara menunjukkan keaktifannya setelah Xiaoyan memasuki menara pembakar Qi ini. Xiaoyan lalu bertanya, sebenarnya itu tadi apa? Tetua Liu hanya menjawab, itu merupakan sebuah kecelakaan kecil. Tetua Liu segera menyuruh Xiaoyan untuk keluar dan beristirahat karena sepertinya Xiaoyan sudah kelelahan. Tetua Liu juga berpesan pada Xiaoyan untuk tidak menceritakan pada siapapun tentang kejadian yang dia alami di dalam tempat ini. Sesampainya di luar, Xiaoyan masih penasaran dengan naga api karena auranya benar-benar menakutkan. Yaolo yang ada di dalam tubuh Xiaoyan mengatakan bahwa itulah api hati yang terjatuh. Dia muncul dan menampakkan diri karena tertarik oleh api teratai hijau di dalam tubuh Xiaoyan. Api surgawi satu ini memang sengaja dikurung oleh seseorang di tahap Daosun di tempat ini dan digunakan untuk meningkatkan kekuatan dari murid-murid akademi. Menurut Yaolo, tidak lama lagi api hati yang terjatuh kemungkinan akan bisa meloloskan diri dari kurungannya. Ketika hal itu benar-benar terjadi, maka saatnya Xiaoyan beraksi untuk bisa mendapatkan api itu. Jika perkiraan Yaolo tidak salah, api itu akan keluar dalam jangka waktu 1-2 tahun lagi. Dan mulai hari ini, Xiaoyan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi api itu. Kita kembali ke asrama milik Xiaoyan. Fu Ao saat ini mengagumi kecantikan dari Xiao Suner, dan dia mengatakan Xiaoyan mungkin memang telah membawanya memenangkan perburuan api. Namun di akademi bagian dalam, kekuatan Xiaoyan bukan apa-apa. Selama Suner mau bergabung dengan geng putih, maka Fu Ao dengan sukarela akan menjaga Xiao Suner. Mendengar hal itu, Suner pun segera menolaknya. Hal ini membuat Fu Ao cukup kesal dan menyuruh Baisan untuk menunjukkan perbedaan kekuatan antara murid senior dan juga murid junior. Pada akhirnya, anggota geng putih pun maju bersama-sama dengan Baisan untuk melawan tim junior di tempat ini.
Sementara kelompok Sun Er juga tidak takut menghadapi mereka. Ketika kelompok Baisan mulai menyerang, Zhou Yan pun muncul dan mendorong mereka semuanya untuk mundur. Kemunculan Zhou Yan langsung diejek oleh Baisan. Dikira Zhou Yan telah kabur. Namun Zhou Yan mengatakan Baisan benar-benar manusia berkulit tebal yang bisanya hanya bergantung pada orang lain, namun masih sok keras di hadapannya. Ucapan Zhou Yan itu membuat Baisan marah karena merasa terejek, dan tiba-tiba saja Fu Hao mengatakan jika Zhou Yan harus segera menyerahkan energi api miliknya. Jika tidak mau, maka kelompok milik Zhou Yan akan segera dibantai. Zhou Yan pun menolak dan dia lebih suka melakukan perlawanan dengan senior yang sok hebat. Zhou Yan kemudian mengajukan syarat, jika dirinya kalah maka akan menyerahkan seluruh energi api. Namun jika menang, geng putih tidak boleh mengganggu kelompok Zhou Yan selama 3 bulan. Mendengar hal ini, Baisan menyuruh Fu Hao untuk berhati-hati dan tidak meremehkan Zhou Yan karena dia memiliki banyak trik yang bahkan Luo Ho saja berhasil dikalahkan. Namun Fu Hao tidak peduli karena menurut dia, Luo Ho hanyalah seseorang yang baru saja naik ke level Dowling, dan hal itu tidak bisa dibandingkan dengannya yang sudah lama berada di level Dowling. Fu Hao kemudian menambahkan persyaratan dari Zhou Yan. Jika Fu Hao menang maka semua energi api di kelompok Zhou Yan akan diambil. Ditambah dengan Xiao Sun Er harus bergabung dengan geng putih. Ucapan Fu Hao itu membuat Zhou Yan cukup emosi, dan Xiao Sun Er pun bertanya, jika Fu Hao kalah bagaimana? Dengan percaya diri, Fu Hao mengatakan jika dirinya sampai kalah dari Zhou Yan, maka tidak akan mengganggu tim Zhou Yan ini selama 6 bulan. Mendengar hal itu, Sun Er pun meyakinkan dan juga menyemangati Zhou Yan bahwa dia bisa mengalahkan Fu Hao. Zhou Yan kemudian berjanji pada Sun Er, setelah 6 bulan, dirinya akan membubarkan geng putih. Pada akhirnya Zhou Yan menyetujui persyaratan dari Fu Hao, dan dia akan melakukan pertarungan. Tanpa basa-basi lagi, Zhou Yan mengaktifkan 3 perubahan misterius api surgawi yang membuat kekuatannya melonjak dengan pesat. Pertarungan sengit pun dimulai. Melihat ini semua, Hu Jia dan juga Wu Hao tidak tahu apakah Zhou Yan bisa mengalahkan Fu Hao. Saat ini, Wu Hao merasa sedikit kewalahan karena Zhou Yan memang lumayan hebat seperti yang telah dikabarkan. Namun dirinya tidak mau menyerah dan melanjutkan pertarungan. Merasa pertarungan jarak dekat sudah tidak ada gunanya, Wu Hao pun mengeluarkan jurusnya yang berelemen air dan menciptakan 4 ikan hiu yang langsung menyerang Zhou Yan. Namun hal itu masih bisa dihancurkan dengan mudah oleh hentakan pedang besar milik Zhou Yan. Tiba-tiba saja Fu Hao telah muncul di atas Zhou Yan yang akan menusuknya dengan tombak. Namun hal itu masih dengan mudah ditahan oleh Zhou Yan, dan akhirnya menggunakan teknik auman singa harimau, Zhou Yan membuat Fu Hao yang ada di hadapannya menjadi pusing karena serangan gelombang suara milik Zhou Yan ini cukup mengerikan. Bahkan kelompok Baisan yang ada di belakang sana juga tidak tahan dengan auman singa harimau yang sangat menyakitkan telinga. Untuk sementara waktu Fu Hao menjadi linglung. Hal ini dimanfaatkan oleh Zhou Yan untuk memberikan tamparan dengan ledakan oktan tepat di wajah Fu Hao yang membuatnya terpental dan juga terkapar. Kelompok dari Zhou Yan hanya bisa melongo. Setelah itu mereka terlihat senang karena Zhou Yan berhasil mengalahkan Fu Hao. Zhou Yan kemudian menyuruh Baisan membawa pergi orang-orangnya. Jika tidak maka mereka akan dibantai di tempat ini. Baisan merasa cukup kesal dengan Fu Hao yang berada di level Dowling bintang 3. Namun masih tidak bisa mengalahkan Zhou Yan. Jika Zhou Yan diberikan waktu 6 bulan untuk berkembang, maka nantinya geng putih akan benar-benar dihancurkan oleh Zhou Yan. Merasa sudah tidak mampu melakukan perlawanan lagi, Baisan hanya bisa membawa kelompoknya pergi dari tempat ini. Ah Tai pun berterima kasih pada Zhou Yan atas bantuannya saat ini, dan Zhou Yan mengatakan jika ada senior yang membuli mereka lagi, panggil saja Zhou Yan. Namun Ah Tai merasa tidak enak jika harus selalu bergantung pada Zhou Yan, karena hampir setiap hari selalu ada senior yang datang untuk merebut energi api mereka. Ah Tai bertanya, apakah Zhou Yan tidak berniat untuk membentuk kelompok supaya bisa menyaingi kelompok senior? Karena dengan memiliki kelompok yang kuat, maka seseorang akan bisa berlatih dengan tenang di dalam menara pembakar ki.
Ah Tai percaya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini akan sangat banyak orang yang mau bergabung dengan kelompoknya. Ketika Xiaoyan masih mempertimbangkan hal ini, Ah Tai meyakinkan para murid baru untuk membentuk kelompok dan mereka setuju menjadi pengikut dari Xiaoyan. Xiaoyan yang masih bingung dengan hal ini belum bisa memberikan jawaban. Namun Xiao Suner meyakinkan bahwa apa yang dikatakan oleh Ah Tai itu masuk akal juga. Para murid baru saat ini adalah target yang empuk dari para seniornya. Jika mereka memiliki pelindung yang kuat, maka senior tidak akan berani macam-macam. Selain itu, Xiaoyan tidak perlu mengurus kelompok ini sendirian karena ada Sun Er, Hujia, dan Bu Hao yang akan membantunya. Melihat antusias dari rekan-rekannya membuat Xiaoyan tidak berdaya dan akhirnya dia hanya bisa menyetujui pembentukan kelompok ini yang membuat semuanya terlihat cukup gembira. Ah Tai bertanya karena kelompok ini sudah terbentuk dan Xiaoyan sebagai pemimpinnya harus memberikan nama untuk kelompok yang baru. Pada akhirnya Xiaoyan memberikan nama Gerbang Pan untuk kelompok yang baru saja terbentuk. Ah Tai dan juga yang lain cukup senang dan mulai hari ini mereka secara resmi menjadi anggota dari Gerbang Pan. Xiaoyan kemudian berjanji 6 bulan lagi dia akan meratakan geng putih dan mulai hari ini semua anggota dari Gerbang Pan harus giat berlatih supaya tidak kalah dari para senior. Mulai besok, Xiaoyan akan mengajak semua anggotanya untuk memasuki menara pembakar Qi dan melakukan pelatihan. Malam harinya di markas geng putih, Fu Hao berkata bahwa dirinya tidak kalah telak dari Xiaoyan. Hanya saja saat itu dia sedikit teledor yang membuat Xiaoyan bisa mengalahkan dirinya. Ucapan Fu Hao itu membuat Bai Cheng sebagai pimpinan dari geng putih sangat marah gara-gara ucapan dari Fu Hao. Xiaoyan saat ini memiliki waktu 6 bulan untuk meningkatkan kekuatannya. Dan sekarang perjanjian itu sudah tersebar luas di dalam akademi bagian dalam ini. Tidak mungkin lagi bagi geng putih untuk memberikan serangan pada kelompok Xiaoyan. Mereka hanya bisa menunggu 6 bulan. Setelah itu Bai Cheng sendiri yang akan bergerak dan menghancurkan Xiaoyan beserta dengan orang-orangnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Bai Cheng mengalahkan kelompok Xiaoyan setelah 6 bulan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas PTTH Season 5 Part 6. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kabar soal Xiaoyan yang berhasil mengalahkan Fu Hao kini sudah tersebar di akademi bagian dalam. Alhasil, nama Xiaoyan pun menjadi terkenal dan dia saat ini membentuk kelompok bernama Gerbang Pan. Xiaoyan mengajak kelompoknya untuk memasuki menara pembakar Qi, namun tidak disangka bertemu dengan geng putih yang dipimpin oleh Bai Cheng. Keduanya bersalaman sambil beradu energi. Hujia tidak terima dengan tindakan dari Bai Cheng. Jika mereka ingin bertarung, kelompok Xiaoyan ini tidak takut untuk menghadapinya. Namun Xiaoyan mencegah Hujia untuk tidak berbuat keributan, karena di masa depan, Xiaoyan sendirilah yang akan menyelesaikan masalah ini dengan Bai Cheng. Detik berikutnya, Bai Cheng menyuruh Xiaoyan jika masih lemah tidak perlu bertindak sok keras di akademi bagian dalam ini. Ucapan itu membuat Sun Er cukup emosi. Namun tidak lama kemudian datanglah Han Yue yang menyuruh Bai Cheng menantang Lin Xiuya atau Yan Hao saja jika dirinya merasa hebat di tempat ini dan tidak perlu menantang Xiaoyan sebagai murid baru. Bai Cheng kemudian masuk ke dalam menara pembakar Qi bersama dengan pasukannya. Xiaoyan dan yang lainnya pun ikut masuk ke dalam menara pembakar Qi. Namun sebelumnya Han Yue memperingati Xiaoyan untuk berhati-hati terhadap geng putih. Di dalam menara tersebut, Xiaoyan dan juga pasukannya diarahkan oleh seorang penjaga menara. Mereka kemudian masuk ke dalam ruangan latihan untuk meningkatkan kekuatan. Latihan pun dimulai. Mereka pun mulai bertapa dan perlahan-lahan energi dari api hati yang terjatuh mulai keluar, merambat ke dalam tubuh mereka. Saat berkultivasi ini, Xiaoyan mendapatkan penglihatan berupa aura yang mirip dengan naga hingga akhirnya ia pun membuka mata
Namun karena terdapat segel, Xiaoyan belum bisa memastikan apakah penglihatannya tersebut adalah sesuatu yang benar. Yang lainnya pun saat ini telah selesai melakukan pelatihan dan kekuatan mereka telah naik level. Adapun Hujia dan juga Wu Hao tidak mengalami kenaikan level. Sementara Xiaoyan saat ini memiliki ketakutan. Jika yang lainnya berlatih lebih lama, kemungkinan tubuh mereka akan terkena invasi dari racun api. Xiaoyan pun menyuruh mereka semuanya untuk segera keluar. Karena jika tidak, maka racun api di dalam tubuh mereka pasti akan menumpuk. Dan hal itu adalah sesuatu yang cukup berbahaya. Xiaoyan kemudian meminta Xiao Sun-er untuk sementara ini mengurus gerbang Pan, karena Xiaoyan akan melanjutkan latihan di dalam tempat ini sendirian. Tidak lama kemudian Xiaoyan pergi ke lantai 4 untuk mencari tempat dengan level yang lebih tinggi. Setelah melewati beberapa ruangan yang kebanyakan penuh, akhirnya Xiaoyan menemukan sebuah ruangan yang masih kosong. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyan pun segera masuk ke dalamnya dan memulai latihannya sendiri. Tidak lama kemudian, datanglah segerombol orang yang dipimpin oleh satu wanita di dalamnya dan diketahui namanya adalah Liu Fei. Ternyata, tempat yang digunakan Xiaoyan berlatih saat ini merupakan tempat khusus pelatihan dari kelompok Liu Fei. Salah satu orang kepercayaan Liu Fei yang bernama Leina berusaha mendobrak pintu hingga akhirnya membuat Xiaoyan terganggu dan dia keluar dari dalam ruangan itu dengan raut wajah yang marah. Xiaoyan pun melakukan pertarungan dengan Leina. Namun kekuatan yang dimiliki Xiaoyan ternyata lebih kuat daripada Leina. Dan hal itu membuat Leina cukup ketakutan hingga pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Xiaoyan. Tidak lama kemudian salah satu tetua penjaga tempat ini pun menghentikan pertarungan antara Xiaoyan dengan Leina. Hal ini membuat Liu Fei dan juga yang lainnya cukup heran. Biasanya sang tetua itu tidak pernah peduli jika terjadi pertarungan di tempat ini. Tiba-tiba saja, tetua itu pun menyuruh Xiaoyan untuk menarik kembali api teratai amarah Buddha yang ada di tangannya. Sang tetua pun bertanya pada Xiaoyan tentang apa yang telah terjadi di dalam tempat ini. Namun sebelum Xiaoyan menjawabnya, Liu Fei pun menyela dan memberikan penjelasan dengan memutarbalikkan fakta. Namun tidak ada sedikit pun tanggapan dari sang tetua itu karena dia masih menunggu jawaban dari Xiaoyan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Xiaoyan, tetua ini pun memberikan hukuman kepada Leina, Liu Fei, dan juga Xiaoyan. Hukuman terhadap Leina berupa hukuman selama 30 hari untuk tidak boleh melakukan pelatihan di menara pembakar di ini. Sementara Liu Fei juga mendapatkan hukuman selama 10 hari untuk tidak boleh melakukan pelatihan. Sedangkan Xiaoyan dihukum selama 5 hari. Hal tersebut membuat Liu Fei cukup kesal lantaran hukumannya lebih banyak daripada Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan pun berencana akan pergi ke lantai yang lainnya untuk mempercepat pelatihan supaya kekuatannya bisa naik dengan pesat. Di tempat lain, para tetua sedang berkumpul. Mereka membahas tentang ketakutan mereka jika suatu hari nanti akademi bagian dalam ini dihancurkan oleh api hati yang terjatuh. Karena sebab itu, mereka pun akan mencari cara supaya bisa melindungi tempat ini. Dan mereka juga membahas tentang Xiaoyan yang tergolong luar biasa karena di umurnya yang belum ada 20 tahun sudah memiliki api surgawi di dalam tubuhnya, yang hal itu tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Karena di masa depan nanti sudah diprediksi akan terdapat kerusuhan, maka mereka akan membutuhkan bantuan dari seseorang seperti Xiaoyan ini. 4 hari kemudian, Xiaoyan telah melakukan kultivasi tanpa henti. Hal tersebut membuahkan hasil yang baik hingga Xiaoyan berhasil menembus Dadoshi bintang 7. Dalam sekejap, Xiaoyan teringat dengan seekor naga yang diketahui bernama api hati yang terjatuh dan telah ditemuinya beberapa waktu yang lalu. Hal itu akan membuat kekuatan Xiaoyan bisa meningkat dengan cepat jika dirinya berhasil mendapatkan benda itu.
Selanjutnya Xiaoyan keluar dari menara pembakar Qi. Setelah itu dia pergi untuk menemui Xiao Sun-er di markas dari Gerbang Pan. Namun saat ini Xiaoyan melihat dua orang penjaga yang tidak diketahui dan membuat Xiaoyan merasa mereka adalah orang yang akan menyerang tempat ini. Namun ternyata kedua orang itu merupakan anggota baru dari Gerbang Pan. Salah satunya kemudian mengantarkan Xiaoyan untuk bertemu dengan Xiao Sun-er. Hal tersebut membuat Sun-er terlihat cukup senang. Sun-er kemudian mengajak Xiaoyan untuk masuk ke dalam, dan di dalam ruangan tersebut Sun-er pun segera memanggil Ling Ying. Selanjutnya, Ling Ying pun menceritakan tentang hilangnya ayah dari Xiaoyan. Namun Xiaoyan sangat yakin bahwa hilangnya sang ayah ini pasti ada hubungannya dengan sekte Yunlan. Namun Sun-er menyarankan supaya Xiaoyan lebih fokus saja terhadap kultivasinya. Xiaoyan pun mengiyakan ucapan dari Xiao Sun-er, yang kemudian dia pergi dari tempat ini meninggalkan Sun-er bersama dengan Ling Ying. Ketika Xiaoyan sudah pergi dari tempat ini, Sun-er pun bertanya pada Ling Ying apakah dia mengetahui tentang sekte Yunlan. Ling Ying pun mulai menjelaskan kepada Sun-er menurut apa yang dia ketahui, terdapat kemungkinan lain bahwa hilangnya ayah Xiaoyan ada hubungannya dengan aula jiwa, dan mereka telah mengetahui bahwa keluarga Xiaoyan memiliki sebuah kunci yang lainnya. Tidak lama kemudian Ling Ying pun pergi dari tempat ini. Sementara di tempat lain Xiaoyan terpenung sendirian dengan membawa batu giok milik klan Xiao. Xiaoyan saat ini sedang memikirkan keberadaan dari sang ayah yang belum diketahui. Dan tidak lama kemudian Sun-er muncul. Dia menghampiri Xiaoyan. Raut wajah dari Sun-er terlihat cukup panik karena dirinya melihat batu giok yang saat ini dipegang oleh Xiaoyan. Sun-er pun pura-pura bertanya tentang benda apa yang dipegang oleh Xiaoyan itu, dan Xiaoyan menjelaskan bahwa ini adalah benda yang telah turun-temurun di keluarga Xiaonya selama ini. Sun-er pun kemudian menyuruh Xiaoyan untuk menyembunyikan benda itu. Jangan sampai ada satupun orang yang melihatnya, karena itu adalah sesuatu yang bisa membahayakan nyawa Xiaoyan. Xiaoyan yang masih penasaran dengan batu giok yang dia pegang saat ini, apalagi setelah mendengar ucapan dari Xiao Sun-er bahwa Xiaoyan harus menyembunyikannya jangan sampai diketahui orang lain. Hal itu membuat Xiaoyan bertanya pada Yalong tentang batu giok ini, yang sebelumnya Xiao Sun-er telah menyebutkan bahwa benda ini merupakan batu giok kaisar kuno Tause. Yalong pun menjelaskan pada Xiaoyan bahwa sebenarnya benda itu adalah sebuah kunci untuk bisa mendapatkan kekuatan yang besar. Jika batu giok kaisar kuno Tause ini diketahui oleh banyak orang, kemungkinan mereka akan segera bergerak untuk merebutnya. Yalong pun sangat yakin jika batu giok kaisar kuno Tause yang ada di tangan Xiaoyan akan mampu membantu dirinya di masa depan. Hal tersebut membuat Xiaoyan semakin bertekad untuk meningkatkan kekuatannya supaya segera bisa mendapatkan api hati yang terjatuh di dalam Akademi Jianan bagian dalam ini. Selanjutnya Xiaoyan pun kembali mencari Xiao Sun-er dan juga yang lainnya yang sedang membahas energi api dari Gerbang Pan yang semakin menipis. Xiaoyan kemudian mengajak mereka semuanya ke sebuah pasar dan mencari cara untuk meringankan krisis dari energi api di dalam Gerbang Pan. Saat sedang mencari-cari, Xiaoyan pun bertemu dengan seseorang pria yang bernama Lin Yan, dan di dalam tubuhnya penuh dengan racun api. Di sana juga terdapat tanaman merambat kayu sian yang digunakan untuk memurnikan obat-obatan tingkat bumi. Namun Lin Yan ini ingin menjual barangnya dengan harga yang sangat mahal karena Xiaoyan tidak memiliki uang yang cukup. Dia pun memberikan tawaran untuk menghilangkan racun api di dalam tubuh Lin Yan, asalkan bisa mendapatkan tanaman yang dia butuhkan. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Lin Yan pun cukup tertarik. Yang kemudian Xiaoyan mengajak Lin Yan ke sebuah tempat. Di sana dirinya mulai meracikan ramuan, sedangkan Lin Yan menunggu di luar. Setelah selesai, Xiaoyan pun memberikan ramuannya pada Lin Yan dan memberitahukan cara penggunaannya. Setelah itu,
Xiaoyan pun menemui Xiao Suner dan juga yang lainnya untuk membahas barang-barang yang akan mereka jual. Dikarenakan Xiaoyan saat ini sedang kelelahan, dia pada akhirnya tertidur. Di sisi lain, para pedagang obat yang ada di pasar merasa terancam dengan adanya gerbang pan. Mereka kemudian mencari cara untuk menyingkirkan kelompok Xiaoyan dari tempat ini, yang ternyata rencana busuk itu akan dipimpin oleh seorang pemuda bernama Han Xian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Han Xian mampu menyingkirkan kelompok gerbang pan dari penjualan obat yang ada di pasar? Karena Han Xian saat ini merasa sangat tersaingi oleh tindakan dari Xiaoyan dan juga kelompoknya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas PTTH Season 5 Part 7. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini Xiaoyan semakin giat mengasingkan diri untuk memperdalam kekuatannya. Hingga kini ia telah mencapai tahap Dadoshi bintang 8. Saat selesai, Xiaoyan pun teringat dengan Ratu Medusa dan ia takut jika sang ratu ular itu akan menempati tubuh dari piton penelan surga. Namun tiba-tiba saja terdapat sebuah suara yang mengatakan bahwa Xiaoyan tidak perlu khawatir karena Ratu Medusa tidak akan mungkin menyerang Xiaoyan sebelum mendapatkan ramuannya. Xiaoyan kemudian bergegas untuk pergi menuju gerbang pan, dan kali ini kelompok tersebut menjadi semakin besar karena banyak orang yang bergabung setelah mengetahui Xiaoyan mampu mengalahkan seseorang di tahap Dowling. Sementara di pasar kali ini sedang ada kerusuhan yang diakibatkan oleh geng putih. Mereka menfitnah orang-orang dari gerbang pan yang menjual obat-obatan palsu. Geng putih pun menghancurkan toko milik gerbang pan, sedangkan Xiaoyan baru saja tiba di tempat gerbang pan saat ini. Ia kemudian memberikan obat baru kepada Lin Yan yang sudah tidak sabar. Lin Yan kemudian memberikan tanaman merambat kayu sian kepada Xiaoyan, dan Lin Yan memberitahu Xiaoyan untuk berhati-hati terhadap kakak dari Liu Bei karena dia merupakan 10 besar dari daftar orang terkuat di akademi bagian dalam ini yang namanya adalah Liu Qing. Namun kali ini Liu Qing sedang berlatih untuk mengikuti turnamen dari murid-murid akademi bagian dalam. Jika Xiaoyan bisa menjadi murid 10 besar, maka dirinya akan bebas memasuki menara pembakar di surgawi. Mendengar ucapan dari Lin Yan itu, Xiaoyan pun tertarik karena dirinya sebenarnya berniat untuk mendapatkan api hati yang terjatuh. Tidak lama kemudian salah satu anggota dari gerbang pan yang telah dikalahkan oleh geng putih menemui Xiaoyan. Anggota tersebut menjelaskan tentang apa yang telah terjadi, dan Xiaoyan serta yang lainnya pun pergi ke tempat dari geng putih berada. Sesampainya di pasar, Xiaoyan pun sedikit adu mulut dengan Bai Cheng karena sebelumnya Bai Cheng berkata tidak akan mengganggu orang-orang dari gerbang pan selama 6 bulan. Hal tersebut membuat Xiaoyan terlihat sangat kesal hingga akhirnya terjadi aksi pertarungan. Namun saat Xiaoyan dan Bai Cheng ingin beradu, tiba-tiba saja Lin Yan datang dan menyerang Bai Cheng karena dia membela Xiaoyan. Detik berikutnya datanglah Han Xian menghentikan perdebatan antara Bai Cheng dengan Lin Yan. Dirinya membawa 3 buah pil yang telah dimurnikan. Han Xian membela geng putih karena takut jika gerbang pan merebut penghasilan dari penjualan obatnya. Xiaoyan kemudian mengajak Han Xian melakukan turnamen alkemis, dan Xiaoyan pun membuat perjanjian dengan Han Xian. Jika dirinya kalah, maka gerbang pan tidak akan menjual obat-obatan apapun di tempat ini lagi. Namun jika Han Xian yang kalah, maka dirinya harus membawa kembali hal-hal kotor atas semua fitnah yang dia lakukan terhadap gerbang pan. Namun Han Xian saat ini malah meremehkan ucapan dari Xiaoyan.
Tidak lama kemudian, semua orang telah berkumpul untuk menyaksikan pertandingan antara Xiaoyan dengan Han Xian. Tetua Hao juga telah datang ke tempat ini. Dirinya bertindak sebagai wasit. Keduanya pun dipanggil oleh Tetua Hao dan menempati meja mereka masing-masing. Sebelum memulai pertandingan, Xiaoyan dan juga Han Xian diperintahkan untuk membaca resep terlebih dahulu yang dibagikan oleh Tetua Hao. Xiaoyan sedikit terkejut karena yang dipertandingkan hari ini merupakan ramuan tingkat kelima yang tergolong cukup sulit. Di tempat lain, Tetua Agung dengan satu tetua yang lainnya pun sedang melihat pertandingan antara Xiaoyan dengan Han Xian. Walaupun Han Xian tergolong mahir sebagai seorang alkemis, namun Tetua Agung yakin bahwa Xiaoyan akan menjadi pemenang di dalam pemurnian obat kali ini. Kita kembali ke tempat pertandingan. Kali ini Tetua Hao mulai menjelaskan kriteria yang dapat dinobatkan sebagai pemenang. Dan terdapat 2 kesempatan di dalam pertandingan ini. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Xiaoyan dan juga Han Xian mulai mengeluarkan kuali untuk membuat obat masing-masing. Xiaoyan berharap kali ini kualinya bisa bertahan sampai akhir, karena kekuatan dari inti api yang dia miliki adalah sesuatu yang cukup kuat. Han Xian mengeluarkan api emas dari dalam tangannya, membuat banyak orang menjadi terkejut, sekaligus juga merasa takjub, karena sebenarnya api milik Han Xian itu ditemukan di cangkang binatang buas naga kalajengking emas tingkat 7. Dirinya kali ini mulai memasukkan seluruh ramuan obat ke dalam kualinya, sementara Xiaoyan juga melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat, ramuan milik Han Xian pun gagal. Hal itu segera disusul oleh Xiaoyan yang juga mengalami kegagalan. Mereka kemudian kembali mencoba dengan kesempatan kedua. Dalam percobaan kali ini Han Xian selesai terlebih dahulu, meskipun produknya hanya setengah jadi. Namun dia buru-buru menyerahkan benda itu pada Tetua Hao. Di sisi lain, Xiaoyan masih berusaha hingga akhirnya kuali yang dia gunakan tidak mampu bertahan dan kali ini meledak dengan keras. Hal tersebut membuat Han Xian mengira bahwa pil milik Xiaoyan gagal terbuat. Namun siapa sangka pil Xiaoyan itu sebenarnya berhasil dimurnikan dengan sempurna. Dan akhirnya Tetua Hao pun memutuskan jika pemenang dari kompetisi alkemis kali ini jatuh kepada Xiaoyan. Hal tersebut membuat Gerbang Pan menjadi sangat senang. Xiaoyan merupakan orang pertama di dalam akademi dalam ini yang bisa memurnikan obat-obatan tingkat kelima. Hal tersebut membuat geng putih dan juga Han Xian terlihat sangat kesal. Cerita kemudian berpindah ke dalam hutan yang saat ini kelompok dari Lin Xiuya sedang melakukan pelatihan dan mereka mengalahkan banyak monster di dalam hutan ini. Setelah itu Lin Xiuya bertanya pada Han Yue, seharusnya tempat yang dia sebutkan tidak jauh dari tempat ini. Mereka pada akhirnya bergegas menuju tempat yang telah dimaksud. Di sisi lain, Xiaoyan kali ini berada di atas tebing dan mencoba melatih teknik baru, yaitu langkah 3000 petir. Dia pun pada akhirnya berhasil menguasai teknik itu. Selanjutnya Xiaoyan mulai mencoba kekuatannya dengan melawan beberapa hewan yang ada di dalam hutan ini. Dengan lincah, Xiaoyan bisa mengalahkan mereka. Sedangkan Lin Xiuya dan juga ketiga temannya kini telah sampai di tempat yang mereka cari-cari. Di tempat tersebut, mereka pun dihadang oleh monster kera yang memiliki badan sangat besar. Pertarungan pun dimulai dan monster kera itu benar-benar tidak mau mengalah dengan kelompok Lin Xiuya. Tidak jauh dari tempat tersebut, Xiaoyan sedang memperkuat dirinya, dan pedang berat yang ada di tangan Xiaoyan saat ini digabungkan dengan kekuatan baru yang membuat teknik serangnya menjadi sangat mengerikan. Jika Xiaoyan bekerja keras, maka di masa depan nanti kemungkinan dirinya akan bisa menciptakan kemampuan bertarungnya sendiri. Tiba-tiba saja, Xiaoyan mendengar sebuah teriakan
dari monster kera yang membuat Xiaoyan menjadi penasaran untuk mencari sumber suara tersebut. Sementara saat ini, Lin Xiuya dan juga rekannya, mereka masih berusaha untuk mengalahkan monster kera yang tergolong sangat kuat. Xiaoyan sendiri hanya bisa melihat dari kejauhan, dan beberapa kali Lin Xiuya menyerang monster kera. Hal itu masih tidak bisa mengalahkan dirinya. Lin Xiuya kemudian menyuruh Han Yue untuk menyusup masuk dan mengambil susu inti bumi pembersih tubuh, sedangkan yang lainnya akan menahan monster kera itu di tempat ini. Detik berikutnya, Yalo mengatakan bahwa susu inti bumi pembersih tubuh merupakan kekuatan murni yang tercipta dari alam, dan hal itu memiliki efek sihir untuk pembersihan sumsum dan juga tulang, sehingga mampu meningkatkan kekuatan dengan cepat. Kenapa monster kera itu bisa berbicara? Hal itu sebenarnya juga merupakan efek dari susu inti bumi pembersih tubuh. Menurut Yalo, monster kera tersebut merupakan monster yang cukup langka karena memiliki darah jahat di dalam tubuhnya. Namun hal itu masih belum bisa dibandingkan dengan piton penelan surga milik Xiaoyan, karena ular ini termasuk ular ras kuno yang cukup legendaris dan kemungkinan akan mampu mengalahkan monster kera dengan cukup mudah. Dengan sayap doginya, Lin Xiuyan saat ini memberikan serangan pada monster kera, dan dirinya berhasil mengalahkan monster tersebut. Namun hal itu hanya berlangsung untuk beberapa saat, karena tidak lama kemudian monster kera pun kembali bangkit dengan garis darah jahat yang ada di tubuhnya, yang kali ini sudah bangkit. Tiba-tiba saja Han Yue akan diterkam oleh monster kera tersebut, dan hal itu membuat Xiaoyan bergerak secepat kilat untuk memberikan pertolongan pada Han Yue, yang kemudian membawanya pergi dari tempat ini dan diikuti oleh kelompok Lin Xiuya. Han Yue pun cukup terkesan karena Xiaoyan memiliki kekuatan dan pergerakan yang sangat cepat. Lin Xiuya pun saat ini berterima kasih pada Xiaoyan, dan dirinya bersedia untuk membantu Xiaoyan kapanpun jika dia membutuhkan bantuannya. Lin Xiuya saat ini juga meminta Xiaoyan untuk tidak memberitahukan kejadian yang ada di tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Lin Xiuya dan juga yang lainnya pun pergi dari dalam hutan dan meninggalkan Xiaoyan sendirian karena bocah itu masih ingin melakukan pelatihan sendiri di dalam tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan sebenarnya juga memiliki minat terhadap susu inti bumi yang ada di dalam goa kera? Apakah dia akan menerobos masuk dan mengambil benda itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas BTTH Season 5 Part 8. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan yang sebenarnya tertarik dengan susu inti bumi pembersih tubuh. Dia pun berinisiatif untuk mengambil hal itu. Dan kali ini, Xiaoyan sudah berada di hadapan dari monster kera bersama dengan piton api penelan surga. Dalam waktu yang cukup singkat, piton penelan surga itu pun berubah menjadi bentuk aslinya yang merupakan raksasa. Dan dia memiliki tugas untuk menghentikan monster kera ini. Sedangkan Xiaoyan akan menyelinap masuk ke dalam goa demi mendapatkan susu inti bumi bersih tubuh itu. Xiaoyan pun menjalankan rencananya dan dia melewati lorong-lorong yang dikejar oleh monster kera itu. Namun kali ini, dalam sekejap saja monster kera dihentikan oleh piton penelan surga milik Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan bisa dengan leluasa untuk terus masuk ke dalam goa. Menurut Yalo, tidak hanya seorang manusia saja yang menginginkan susu inti bumi pembersih tubuh, karena monster pun juga menginginkan hal itu dan bisa membantu tubuh mereka bertransformasi menjadi seperti manusia. Sesampainya di dalam, Xiaoyan tidak melihat adanya susu inti bumi pembersih tubuh. Dia pun mulai mencari, namun tidak menemukannya, dan kemungkinan
disembunyikan oleh monster kera itu. Xiaoyan kemudian memukul tanah hingga akhirnya dia menemukan sebuah lubang. Dan Xiaoyan mulai masuk ke dalamnya, lalu menemukan sebuah ruangan di bawah tanah ini. Dari bawah tanah, Xiaoyan mendengarkan pertarungan antara monster kera dengan piton penelan surga. Dan di tempat tersebut, Xiaoyan juga menemukan sebuah batu yang terdapat tetesan air. Hal tersebut membuat Xiaoyan mengira bahwa itulah susu inti bumi, pembersih tubuh yang dimaksud. Namun menurut Yalao, itu memang susu inti bumi pembersih tubuh dalam tingkat yang kecil. Sementara susu inti bumi pembersih tubuh yang benar-benar murni terdapat di bagian tengah dari batu besar. Xiaoyan kemudian terbang ke atas dan ditunjukkan bahwa di tempat ini merupakan terdapatnya susu inti bumi pembersih tubuh yang sebenarnya. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Xiaoyan pun bergegas keluar untuk membantu piton penelan surga. Namun sesampainya di luar, ternyata monster kera itu sudah dikalahkan oleh ular putih itu. Yang kali ini, Xiaoyan bersama dengan piton penelan surga langsung pergi meninggalkan tempat ini. Setelahnya, Xiaoyan berhenti dan ingin memberikan makanan pada piton penelan surga. Namun tiba-tiba saja, hal itu berubah menjadi Ratu Medusa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena piton penelan surga terlalu banyak mengeluarkan energinya, sehingga Ratu Medusa bisa keluar dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, Ratu Medusa pun menagih apa yang pernah dijanjikan oleh Xiaoyan terhadapnya. Tapi saat ini, Xiaoyan belum bisa memberikan hal itu, dan membuat Ratu Medusa menjadi marah besar hingga ingin menghabisi Xiaoyan. Tapi Yalao tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan dilukai oleh Ratu Medusa. Yalao pada saat ini berusaha untuk membujuk Ratu Medusa dan menawarkan kembali jika Ratu Medusa ingin mendapatkan obat dari Xiaoyan, maka dia harus membantu Xiaoyan selama 1 tahun. Jika Xiaoyan tidak menepati janjinya, maka Ratu Medusa boleh melakukan apapun terhadap Xiaoyan. Awalnya, sang Ratu Ular itu tidak menyetujuinya, dan dia pun mengeluarkan tekniknya lalu beradu dengan Yalao. Sementara piton penelan surga di dalam tubuh Ratu Medusa juga ikut memberikan pemberontakan terhadap sang Ratu Ular itu. Dan hal ini membuat Ratu Medusa pada akhirnya menyetujui apa yang diminta oleh Yalao, dan dia pun kembali masuk ke dalam tubuh piton penelan surga. Selanjutnya Xiaoyan pergi ke sebuah goa yang di dalamnya ada genangan air yang banyak. Di tempat tersebut, Xiaoyan akan memurnikan energi dari susu inti bumi pembersih tubuh, dan hal ini dibantu dengan beberapa ramuan dari Yalao. Pemurnian tersebut pun akhirnya dimulai, dan energi-energi yang ada di dalamnya kali ini mulai memasuki tubuh dari Xiaoyan menuju sumsum dan juga anggota tubuh yang lainnya. Xiaoyan merasa sedikit kesakitan, namun dirinya masih bisa bertahan karena Xiaoyan teringat dengan janjinya kepada sang ayah dan juga Xiao Xuner. Setelah beberapa saat, pada akhirnya pemurnian pun berhasil dilakukan. Dan kali ini kekuatan Xiaoyan juga telah naik tingkat menjadi level Daoling. Xiaoyan kemudian bergegas untuk kembali ke akademi bagian dalam, yang saat ini di tempat itu sedang terjadi pertarungan antara Gerbang Pan dengan Geng Putih, di mana kali ini Geng Putih diwakili oleh ketua mereka yaitu Bai Cheng, sedangkan Gerbang Pan diwakili oleh Wu Hao. Pertarungan ini juga disaksikan oleh Lin Xiuya dan juga kelompoknya. Namun kekuatan dari Bai Cheng ternyata lebih kuat daripada Wu Hao. Hal itu membuat Xiao Xuner pada akhirnya harus turun tangan sendiri untuk menggantikan Wu Hao. Ketika Bai Cheng ingin melawan Xiao Xuner, Xiaoyan pun datang tepat waktu dan menyelamatkan kekasihnya. Sehingga pertarungan ini berakhir dengan pertarungan antara Bai Cheng dengan Xiaoyan.
Xiaoyan pun mulai mengeluarkan kekuatan barunya yang membuat semua orang menjadi sangat terkejut karena pergerakan dari Xiaoyan benar-benar cepat. Pertarungan pun terjadi cukup sengit dan kali ini serangan dari Bai Cheng mengenai Xiaoyan yang membuatnya terpental. Detik berikutnya, kekuatan dari Xiaoyan berubah menjadi lebih kuat dan pergerakannya juga sangat cepat ketika dia meninggalkan pedang beratnya. Di dalam pertarungan ini Bai Cheng melakukan kecurangan dengan memakan pil yang diberikan oleh Han Xian sehingga kekuatannya pun bertambah dalam sekejap. Karena merasa tidak adil, akhirnya Xiaoyan juga memakan pil kekuatan naga yang dia murnikan ketika melawan Han Xian saat itu. Xiaoyan saat ini berhasil merebut senjata milik Bai Cheng dan kemudian membuangnya. Keduanya sekarang sama-sama bertarung tanpa senjata. Pertarungan ini pun terus berlanjut. Xiaoyan mulai mengeluarkan naga di dalam tubuhnya dan dia pun dapat mengalahkan Bai Cheng serta menghancurkan armor Dogi yang telah dibentuk. Lin Xuya cukup terkesima dengan apa yang dilakukan Xiaoyan saat ini, dan Han Yue mengatakan bahwa Xiaoyan mulai hari ini secara otomatis akan menggantikan Bai Cheng di dalam daftar murid teratas. Beberapa saat kemudian datanglah seseorang dari tempat penonton yang ternyata orang tersebut adalah Liu Qing. Xiaoyan pun menjadi teringat dengan ucapan dari Lin Yan tentang Liu Qing ini yang merupakan kakak dari Liu Fei, dan dia juga merupakan murid yang berada di daftar teratas. Tidak lama kemudian datanglah Liu Fei yang mengikuti kakaknya, sementara Sun Er saat ini bersedia maju untuk melawan Liu Qing. Namun saat ini Liu Fei malah menjelek-jelekkan Xiaoyan yang akhirnya dengan pergerakannya yang sangat cepat, Xiao Suner pun memberikan tamparan pada Liu Fei. Dikarenakan suasana semakin memanas, hal ini membuat Lin Xuya dan juga yang lainnya ikut turun ke arena pertarungan. Detik berikutnya, Lin Xuya pun menghampiri Xiaoyan dan juga Xiao Suner. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya kenapa Lin Xuya terlihat akrab dengan seorang Xiaoyan. Selanjutnya Lin Xuya mengatakan kepada Liu Qing agar tidak melakukan pertarungan dengan Xiaoyan hari ini karena Xiaoyan baru saja melakukan pertarungan besar melawan Bai Cheng. Ucapan dari Lin Xuya itu disetujui oleh Liu Qing dan dia akan menunggu Xiaoyan di dalam turnamen peringkat atas 1 bulan lagi. Xiaoyan, Lin Xuya, dan juga yang lainnya pun pergi dari tempat ini karena mereka harus kembali ke tempat masing-masing. Xiaoyan masih tidak menyangka jika dirinya hari ini akan bisa mengikuti turnamen tingkat atas karena Xiaoyan sudah mengalahkan Bai Cheng dan otomatis dia akan menggantikan posisinya dikarenakan Bai Cheng merupakan seseorang yang berada di peringkat 34. Maka Xiaoyan saat ini juga langsung menempati posisi itu. Sebenarnya hal ini membuat Xiaoyan masih tidak puas. Namun untuk bisa mendapatkan peringkat seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan. Karena daftar teratas di Akademi Dalam ini adalah tempat para jenius yang telah berkumpul. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan bisa menjadi juara di turnamen Akademi bagian dalam? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.